Hey, what's up standing handsome? Balik lagi bersama channel Pemersatu Kecamatan yang nggak ditunggu-tunggu kayaknya. Ya udahlah, itu udah biasa. Seperti biasa film permintaan dari kalian yang berjudul The Sen. Sen kanan beloknya kiri. Mak kalian sekali ya. Buat film ini akan mengisahkan sebuah makhluk yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa untuk menghancurkan para pemuda yang tentunya sering berbuat maksiat di daerah perpantaian duniawi. Jadi anak senja tepi pantai agak hati-hati sih. Dan gimana story-nya? Intro. Hey bitch, selain dientotin lu tak ada guna. Kamu memang cantik, sayangnya kamu kok tolol. Gak berguna selain buat muasin kontol. Kamu cukup seksi, tapi akalmu tuh cetek. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali ketika rombongan Bodrek tengah mengadakan pesta di sebuah pantai. Di sana mereka sedang berpesta maksiat dan gak mewah sih. Mitch yang mempunyai acara juga senang ketika Kelly datang ke acaranya. Lalu Mitch mengumpulkan seluruh HP teman-temannya dan menaruhnya di bagasi mobil agar mereka semua tak bermain HP saat pesta. Kemudian Mitch menyuruh Marsha untuk sedikit melepaskan kutangnya. Bahkan Gilbert juga menyuruh Vince untuk menuangkan bir ke mulutnya. Tak berselang lama Gilbert dan Jonah membawa bongkahan yang kayak ada lendirnya gitu. Dan pesta pun semakin malam semakin meriah. Semakin asik karena Vince juga ikut memperiahkannya. Vince juga menggambari wajah Gilbert yang tengah mabuk berat. Pagi harinya Kelly tidur dengan Mitch, sedangkan Jonah dengan Kenda. Marsha tidur di meja tanpa pakai kutang, sedangkan Gilbert di dalam tong sampah. Nih, tong sampah di dalam tong sampah anjir. Sedangkan Fish tidur bersama Ronnie. Lalu Kelly terbangun dan tak menyangka dia bisa tidur bersama Mitch. Di saat itu Mitch terbangun. Kelly melihat hanya ada beberapa temannya yang masih berada di pantai ini. Tak berselang lama, Jonah juga terbangun, begitupun dengan Kenda. Mitch mengajak Kelly untuk bermain selancar, tapi sayangnya Kelly menolaknya karena dia ingin pulang. Setelah terbangun, Jonah dan Kenda membuka pagi hari dengan segelas susu sambil berkata, "Selamat pagi dunia tipu-tipu." Kelly melihat burungnya mencari makan dan melihat beberapa barang yang berceceran. Ronnie dan Vince juga terbangun dari tidurnya yang kemudian mereka melakukan perkimpuan duniawi. Sedangkan Kenda, dia membangunkan Marsha dengan memanggilnya dan seketika Marsha memuntahkan sesuatu. Ketika itu tiba-tiba saja burung itu terserap ke dalam pasir. Melihat hal itu, Vince meminta Marsha untuk tidak menginjak kakinya ke pasir. Namun Marsha tetap menginjak pasirnya dan seketika kakinya sulit untuk ditarik. Lalu Marsha tak sengaja menyentuh pasir itu dengan tangannya dan seketika tangannya juga sulit ditarik. Kemudian Vince ingin berusaha menolong Marsha. Namun hal itu sia-sia karena dia ikut terjebak dan Marsha pun termakan oleh pasir itu. Di sini Jonah ingin menolong Vince namun dihalangi oleh Kenda. Vince menyuruh Mitch untuk mengambil tali agar bisa menolong Vince. Sementara itu Ronnie hanya bisa menangisi Vince yang tengah dilahap oleh makhluk yang ada di dalam pasir itu. Hingga akhirnya Vince termakan oleh pasir tersebut. Setelah itu mereka semua tak menyangka jika pasir itu bisa memakan Vince. Mereka juga mencoba menebak apa yang ada di dalam pasir itu sehingga bisa memakan manusia. Lalu Kenda ingin berusaha menelpon polisi. The phones are in the trunk. Akan tetapi, semua HP berada di bagasi mobil. Karena susah untuk mengambil HP-nya, Jonah pun memarahi Mitch karena dialah yang menaruhnya. Mereka pun mulai mencari cara agar mereka bisa pergi dari sini. Namun Jonah, dia juga tidak bisa menghidupkan mobilnya. Setelah beberapa kali dihidupkan, Dead battery. Kenda merasa bahwa akinya sudah rusak. Kemudian Vince ingin melihat seberapa panjang makhluk tersebut dengan tangannya, yang ternyata makhluk itu tidak bisa terlalu tinggi. Di saat itu Gilbert terbangun dan dia tidak menyangka bahwa dia tidur di tong sampah. Gilbert menyuruh teman-temannya untuk mengeluarkannya dari tong sampah ini. Mitch dan yang lainnya berusaha memberitahu Gilbert tentang makhluk di dalam pasir, yang akhirnya Gilbert pun percaya dengan perkataan mereka. Lalu Kelly pun menarik Mitch untuk masuk ke dalam biliknya. Sementara itu, Kenda menyuruh Jonah untuk merelakan Kelly. Just let her go. Karena ternyata Jonah juga ada perasaan dengan Kelly. Di dalam bilik, Mitch dan Kelly memikirkan rencana berikutnya. Karena Kenda juga sebenarnya menyimpan perasaan kepada Jonah. Sedangkan Ronnie, dia menuliskan sesuatu untuk orang tuanya jika dia mati nanti. Kelly bertanya kepada Mitch, Tide is coming in. Why'd you say that? kenapa dia membohongi Gilbert. You think it makes Gilbert feel any better? Being stuck in a goddamn trash can without any hope?
Namun alasannya membohongi Gilbert hanya untuk menenangkannya. Berjam-jam mereka berdiam diri di pantai tersebut tanpa melakukan apapun. Lalu Kelly menemukan sebuah korek di dalam laci dan mengantonginya karena siapa tahu korek itu bisa membantunya. Kelly kembali bertanya kepada Mitch, What happened last night? apa yang sebenarnya terjadi semalam? We had a few drinks, we talked. Mitch berkata bahwa mereka hanya minum-minum dan sedikit berbincang-bincang. Tak sengaja Mitch menemukan lotion di salah satu laci, yang kemudian Kelly memberikan lotion itu untuk Jonah, Kendra, dan Ronnie. Kelly mencoba menebak-nebak apa yang terjadi semalam. Dan mereka baru sadar mungkin teman-temannya semalam juga ikut dihisap oleh pasir ini. Setelah selesai memakai lotion, Jonah memberikan lotion itu kepada Gilbert, karena Gilbert juga sudah mulai kepanasan. That's so good. You guys. Lalu Kelly melihat bongkahan semalam. Namun sudah terbelah. Mereka menduga bahwa bongkahan itu adalah telur monster cacing Alaska. Gilbert pun langsung panik dan menyuruh teman-temannya untuk mengeluarkannya dari tong tersebut. Kelly beranggapan bahwa monster itu mempunyai ukuran. Kemudian Kelly mengambil beberapa sosis lalu melemparkannya ke beberapa titik. Titik pertama monster itu masih bisa memakan sosis tersebut. Ronnie menyayangkan Kelly yang membuang-buang sosisnya. Titik kedua ternyata juga masih sama. Yang ketiga giliran Mitch yang melemparkannya. Namun sia-sia. Gilbert melihat secara langsung bahwa pasir itu memakan burung. Percobaan yang terakhir, sosis itu tidak dimakan, yang artinya monster itu tidak besar sejauh sosis itu dilempar. Itu tandanya mereka harus berusaha pergi ke tempat sosis tersebut. Tapi menurut Kendra, tempat itu terlalu jauh bagi mereka. Dan Ronnie menduga bahwa tidak ada seorang pun yang akan menolong mereka. Mereka pun mulai pasrah dengan keadaan mereka saat ini. Lalu Jonah mempunyai cara sendiri, yaitu dengan menggunakan papan seluncur. Jonah menggunakan papan seluncur itu untuk menuju ke arah meja. Di saat itu, Jonah kembali menyalahkan Mitch karena dia yang mempunyai acara ini. Ketika ingin menaiki meja, tiba-tiba saja papan itu meleset sehingga membuat Jonah kesulitan. Jonah hampir jatuh namun perutnya sudah sedikit tersedot oleh monster tersebut sehingga terluka. Untung saja, Jonah mampu menaiki meja walaupun harus merasakan sakit pada perutnya. Tapi Jonah merasa bahwa dia tidak kenapa-napa. Seketika Jonah sekarat dan tidak bisa mendengar apa-apa. Jonah merasakan begitu sakit pada perutnya. Lalu Kendra juga mencoba menenangkan Jonah. Jonah menemukan pisang di tas namun tak sengaja menjatuhkannya. Tapi apa yang terjadi para pemirsa? Monster itu tidak memakan pisang tersebut, sehingga Jonah dengan santai mengambilnya. Karena kayaknya monster itu bukan vegetarian. Kemudian Jonah menginjak pasir di dekat api unggun dan monster itu tidak memakannya. Lalu Ronnie memberitahu Jonah bahwa perutnya kini dipenuhi oleh nanah. Seketika Jonah muntah karena melihat perutnya yang seperti itu. Kelly menyuruh Jonah untuk kembali naik ke atas meja. Dan Kelly juga menyuruh Jonah untuk kembali melihat isi tas tersebut. Di dalam tas tersebut terdapat minuman yang kemudian diberikan kepada Ronnie untuk dibagi kepada Kendra. Jonah memberikan minuman kepada Gilbert dan memberikan minuman kepada Mitch, namun karena kesakitan, minuman itu tak sampai ke tangan Mitch. Setelah itu Kelly menyuruh Jonah untuk berbaring di mejanya. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Jonah. Tiba-tiba papan seluncur itu bergerak menjauhi Jonah. Mereka memikirkan kembali bagaimana cara mereka untuk menuju titik aman. Kelly memberitahu bahwa makhluk itu mulai menyebar ke roda mobil. Yaitu satu-satu cara mereka harus mengambil HP-nya di dalam bagasi. Ronnie mencoba melepaskan joknya karena menurutnya mobil ibunya bisa dilepas joknya, tapi usahanya sia-sia. Lalu Ronnie berpikiran bahwa dia bisa berpijak di bumper mobilnya. Sebelum itu Ronnie menitipkan suratnya untuk diberikan kepada ibunya ketika Ronnie mati. Please just give it to her. Namun tetap saja Ronnie kesusahan membuka bagasinya karena Ronnie juga harus berpegangan kepada Kendra. Hingga beberapa kali Ronnie tetap saja gagal membuka bagasinya. Kemudian Kelly mencoba membantu Ronnie dengan sebuah tongkat, tapi tetap saja Ronnie sulit untuk membukanya. Di saat itu datanglah petugas pantai karena petugas itu membunyikan klaksonnya. Ronnie pun terkejut sehingga membuat pintu bagasi itu tertutup kembali dan jari tangannya juga ikut terjepit. Mitch dan Kelly mencoba menjelaskan kejadian yang mereka alami, namun petugas itu tidak mempercayainya. Petugas itu keluar dari mobilnya dan tak terjadi sesuatu padanya karena petugas itu memakai sepatu. Petugas itu tak mempercayai mereka karena petugas menduga bahwa mereka sedang mabok. Petugas pantai mendatangi Jonah yang tengah terkapar lalu mendatangi Gilbert dan memberitahu You got a dick on your face. bahwa ada gambar titit di pipinya.
Petugas ini ingin menolong Gilbert keluar dari tongnya. Karena berat, petugas tak mampu mengangkat Gilbert. Setelah itu petugas mendatangi Kenda dan Ronnie, namun petugas itu tidak sama sekali menolong Ronnie yang tengah terjepit. Lalu Kelly memarahi petugas untuk bisa memanggil atasannya, akan tetapi petugas itu adalah atasannya. Mitch dan Kelly baru sadar bahwa makhluk itu tidak bisa memakan petugas karena petugas itu memakai sepatu. Petugas itu tak percaya jika monster itu sudah memakan kedua temannya. Petugas menyuruh Mitch dan Kelly untuk turun ke bawah, tapi mereka menolaknya dan kembali memberi penjelasan kepada petugas. Kemudian petugas pantai tak sengaja menjatuhkan kunci. Ketika ingin mengambilnya, tangan dia dihisap oleh monster itu. Petugas itu baru percaya kepada mereka bahwa ada monster di balik pasir. Petugas itu berusaha melepaskan tangannya dengan menyemprotkan cairan merica. Monster itu pun melepaskan gigitannya. Tapi petugas itu harus merelakan tangannya yang putus. Lalu petugas itu kembali jatuh ke pasir sehingga monster itu memakannya. Sementara itu Kelly hanya mengambil semprotan mericanya. Akibat hal itu mereka semakin tambah panik. Mitch ingin berjalan ke pasir dengan menggunakan sandal dan juga 2 handuk untuk menutupi kakinya. Kenda melemparkan handuknya satu persatu. Yang pertama Mitch berhasil menangkapnya. Namun yang kedua karena pegangannya rapuh, Mitch harus terjatuh. Dan akhirnya Mitch dimakan oleh monster tersebut. I can't feel my body, Kaylee! Oh shit! Oh! Bitch! Say something, man! Say something! Setelah itu Kelly ingin menggunakan pegangan tangga untuk berjalan. Kelly menyuruh Kenda untuk mengambilkan pegangan yang terjatuh itu. Sedangkan Kelly melepaskan pegangan tangan yang satunya lagi. Setelah itu Kelly akan meloncat ke mobil tersebut. Ketika sudah berada di mobil, seketika Kelly memukul Kenda karena Kenda sudah merebut Jonah darinya. Namun mereka sementara melupakan masalah itu demi keselamatan mereka saat ini. Di saat itu Jonah mengatakan bahwa dia juga cinta kepada Kelly, begitupun dengan Kelly. Kemudian Kelly menyuruh Gilbert untuk berusaha menghadap ke arah mereka agar mereka bisa dengan mudah membantu Gilbert. Setelah itu Kelly dan Kenda membantu Ronnie untuk melepaskan tangannya. Sementara itu Gilbert berusaha memutar tubuhnya. Karena pergerakan Gilbert, tubuhnya mengeluarkan darah akibat gesekan antara tubuh Gilbert dengan bibir tong. Lalu Kelly bercerita kepada Kenda bahwa dia sangat mencintai Jonah. Kemudian pegangan tangga itu digunakan Kelly, Kenda dan Ronnie sebagai alas agar mereka bisa mendekati Jonah dan menuju ke mobil patroli. Kenda akan menaruh pegangan tangga itu hingga mendekati Jonah. Kenda pun mampu berjalan dengan mudahnya. Lalu yang kedua Kelly juga berhasil berjalan. Setelah itu Ronnie akan menyusul, namun Ronnie harus terjatuh. Awalnya, sebelum Ronnie jatuh, Kelly sempat menyemprotkan mericanya sehingga Ronnie selamat. Namun tak berselang lama monster itu muncul dan memakan Ronnie. Kemudian monster itu menghisap darah Gilbert. Sementara Kenda akan menutupi kakinya dengan handuk agar dia bisa berlari ke arah mobil patroli. Dengan cepat Kenda berhasil naik ke atas mobil patroli. Gilbert dan Kelly pun senang dengan keberhasilan Kenda. Akan tetapi kesenangan Gilbert cukup sampai di sini, karena monster itu mampu memakan Gilbert walaupun Gilbert tidak menyentuh pasir. Seketika monster itu juga menyerang mobil patroli sehingga membuat Kenda terjatuh dan pingsan. Kelly dan Jonah pun tak bisa berbuat apa-apa hingga malam pun tiba. Kelly mencoba membangunkan Kenda. Untung saja Kenda bangun. Setelah itu Kenda melepaskan perahu karet. Lalu barulah Kelly dan Kenda membawa Jonah ke mobil. Jonah dan Kenda berhasil masuk ke mobil yang kemudian Kelly memberikan kecupan manis kepada Jonah. Seketika Kelly terjatuh karena guncangan yang dibuat oleh monster itu. Ketika ingin kembali masuk, monster itu muncul dari permukaan pasir dan menyerang Kelly. Kelly pun naik ke atap mobil dan menemukan bahan bakar. Kelly menyiramkan bahan bakar itu di sekitar mobilnya. Setelah itu barulah Kelly membakar monster tersebut dengan koreknya. Burn, you motherfucker! Lalu Kelly masuk ke mobil patroli tersebut. Monster itu sempat menyerang mobilnya sebelum mati terbakar. Kini yang selamat dari monster itu hanyalah mereka. Pagi harinya, Kelly dan Kenda dibangunkan oleh orang-orang yang sedang berlibur di pantai ini. Orang itu juga membantu mengevakuasi Jonah dan... tamat. Silih berganti dimasuki tapi kagak mati. Bergoyang lagi lanjut sampai pagi.
Oke, seperti itulah story dari film The Sand. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di storyin ya silahkan aja tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang kalian mau. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.